ketika gue ketemu keluarga gue, kondisi ekonomi gue nggak baik-baik aja, ya kita direndahkan. Ya elah jual kelas segala macem gak jelas poinnya. Jadi kalau nggak ada hasil gimana? Ya. Ntar ujung-ujungnya dikatain ya kan, udah mama bilang gitu kan. Advice apa atau saran apa yang memotivasi lo untuk bertahan sampai sekarang? Lebih memilih main game dibanding pekerjaan gitu. Iya. Padahal kan kita butuh uang gitu. Richard Putra. Weh, siap. Siap. Thank you bro, udah diundang nih. Selamat datang di Suara Berkelas, dan hari ini kita bakal bahas detail tentang gimana journey Richard tuh dari yang katanya lulusan SMP, Ya. tapi aku masih nggak percaya. Jadi Oke. makanya aku mau tanya hari ini. Siap. Sampai sekarang ada banyak perusahaan dan bisa hire ratusan orang. Aku kagum banget bro. Oke, thank you bro. Aku mau langsung pertanyaan pertama ya. Siap. Emang benar itu lulusan SMP? Oke, jadi kalau dibilang lulusan SMP udah pasti bener. Karena bisa dicek semua followers gua, siapapun, nggak ada gue punya temen lulusan, gue nggak punya temen SMA. Karena gue nggak setelah lulus SMP gue nggak sekolah, Nggak homeschooling juga? nggak homeschooling juga. Jadi kalau dicek ya, ada nggak Richard teman-teman SMA-nya yang nanti komen-komen di postingan yang nggak ada. Itu paling simpel ya kalau mau ngecek orang bener atau enggak gitu. Valid atau enggak latar belakang pendidikannya. Nah, Gokil. kalau dibilang, ini boleh gue cerita berarti ya? Boleh, Ya silakan. kalau dibilang kenapa lulusan SMP, ya pasti kan ada masalah ekonomi ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba gue lulus SMP, wah gue udah harus mulai bisnis, tiba-tiba gue jadi seorang Bill Gates gitu. Padahal Bill Gates pun pas kuliah kan ya, Iya, iya. baru Orang draw out kuliah baru biasanya. gitu kan. Nah tapi kan kalau gue memang saat itu, gue dari SD sampai SMP lah, gue udah langganan namanya nggak bayar uang sekolah bro. Jadi gue ngerasain banget namanya, setiap bulan itu pasti nama kita dicatat di papan tulis. Jadi nama gue tuh selalu dicatat di papan tulis. Richard belum bayar uang sekolah 3 bulan, 6 bulan. Sampai gue mikir-mikir, gue punya alasan apa lagi ya ke teman-teman gue. Soalnya kan mereka ngeliat gue kan ini ya bro, kelihatannya kan oke lah ya, Ya, ada mampu- duit lah mampu gitu. lah ya. Nah gue bersyukur saat gue di sekolah itu masih ada 1-2 murid yang lebih miskin dibanding gue. Kalau enggak mungkin gue dibully miskin bro. Karena kan dulu kalau pendidikan ya, ini mungkin teman-teman juga pasti ngerasain. Kalau kita di sekolah, di kelas, pasti antara yang paling miskin, paling kaya tuh paling disorot. Atau enggak dikata-katain. Nah itu dibulinya pun parah banget kan. Kalau ketemu-ketemu, miskin lu, kere lu gitu kan. Nah dulu gue mengakalinya gimana? Dulu gue gak bayar uang sekolah, oke. Sama kedua, gue gak punya kendaraan, mobil gitu kan orang tua gue. Jadi mau kemana-mana pasti naik motor. Naik motor. Dulu SD gue malah di Pluit, jadi gue masih naik busway, naik kereta segala macam. Nah ini gue pastikan gue selalu pergi paling pagi, jadi gue masuk sekolah selalu paling pagi bro. Biar apa, mereka nggak tahu gue naik transportasi apa. Iya. Karena tuh gue naiknya, gue naik busway, naik kereta, terus gue baru naik kayak naik ojek gitu ke sana. Iya. Lalu gue pulangnya, gue selalu memastikan mereka selalu gue pulang paling telat. Ya agar mereka nggak tahu gue naik apa. Nggak kelihatan ya. Padahal pas pulang gue naik Kopaja. Nah kurang lebih begitu. Terus SMP? Nah jadi pas SMP gue ngelihat kalau gue kayak gini-gini terus bahaya nih. Soalnya kan gue keluarga kan gue 5 saudara ya, cowok semua. Gue anak kedua. Terus jarak antara saudara-saudara gue itu beda 1 tahun juga. Jadi gue bisa bayangin nyokap gue, keluarga gue tiap tahun pasti masih bayar uang pangkal. Belum uang sekolah untuk 5 anak gitu. Terus gue mikir-mikir kalau kayak gini terus nanti lama-lama gue jadi beban keluarga terus. Akhirnya pas lulus SMP ini gue langsung bilang ya udah gue mau gue mau coba usaha. Walaupun mikir-mikir usaha apa, nggak ada modal gitu kan. Nah saat itu paling simpelnya adalah dulu gue inget banget adik kelas gue SMP itu cewek, waktu itu dia lagi gabung sebuah direct selling. Oke. Nah direct selling itu dia pamerin bonus statement kan kalau direct selling ya. Rp500.000, gue pas tunggu gitu, Rp500.000 lumayan juga ya saat itu, 2012. Apalagi anak SMP ya? Anak SMP. Lalu gue nanya, gimana joinnya? Nah joinnya kan murah, kayak gitu-gitu paling 85.000 udah dapat starter kit, dapat kartu membership. Nah gue langsung gabung. Nah habis itu gue nanya gimana cara jualannya. Nah itu untungnya gue ketemu sama ibaratnya kalau kita bicara mentor itu dulu namanya leader ya. Oke. Nah leader yang memang jago jualan online. Nah saat itu gue diajarin, ini lo Cat jualan itu pakai BlackBerry, pakai Twitter, pakai Ted Promote. Iya. Akhirnya dulu gue nggak punya BlackBerry juga, jadi gue nabung dulu dari uang jajan segala macam. Terus gue minta orang tua gue juga. Pokoknya sampai 3-4 bulan lah baru kebeli BB. Gue inget banget itu harga BB-nya 850.000 area CMA. Nah ketika gue beli, terus gue mulai juga untuk promosi di Twitter. Nah itu baru baru dapetin namanya penghasilan. Oke. Jadi waktu itu zaman-zamannya di Twitter tuh kalau lu ngiklan, misal lu ngiklan 100.000 bro, lu bisa dapet 5 juta rupiah. Nggak tahu gue.
Oh itu 2012. Jadi pas zaman Kaskus kita masuk ke Twitter. Oke. Nah jadi gue promosi produk dari direct selling tersebut, produk suplemen. Nah gue jualan saat itu ya bersyukur juga kurang lebih 6 bulan awal ya. 6 bulan awal gue dapat profit 100 jutaan. 6 bulan awal? 6 bulan awal. Itu berarti lu masih di sepantaran anak SMA dong? Iya gue tuh umurnya 16 tahun. Iya 16 tahun. Jadi gue dapetin namanya momentum jualan online di Twitter. Oke. Nah terus gue dapat motor gratis dari perusahaan, motor Scoopy gue masih ingat banget. Iya. Terus ke Singapura Malaysia, jadi pertama kali gue bikin paspor, pertama kali juga jalan-jalan ke luar negeri saat itu. Itu reward dari perusahaan tadi? Iya baru dari perusahaan direct selling tersebut. Tapi gue cukup lama lah di sana, kurang lebih gue 10 tahun. 10 tahun di perusahaan yang sama? Iya, jadi dari umur 15 tahun sampai gue umur 25 gue masih di perusahaan tersebut. Serius? Karena jujur gue suksesnya gara-gara itu. Gara-gara gue jago banget jualan online saat itu di perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya kalau dari selling kan orang mikir prospecting, Bener. ketemu orang, terus di prospek tiba-tiba gitu ya. Iya, iya. Lagi di Starbucks, oh ini nih target market gua nih, gua ketemuin ajak ngobrol gitu kan. Iya, iya. Habis itu di prospek ya nggak kayak gitu. Itu menurut gua bukan cara yang salah ya, cara yang lambat dan menurut gua nggak efektif. Walaupun kadang ada beberapa yang bilang masih efektif gitu, cuma menurut gua nggak. Itu kan kita bicara cold market ya. Cold market lu ketemuin dia gak kenal lu, tiba lu nawarin bisnis gimana mau join gitu kan. Bener. Jadi menurut gue itu ada yang salah sih dengan itu, ada yang keliru gitu. Orang juga jadi ilfil gitu kan, Ilfil. tiba-tiba dideketin terus tiba-tiba minta jualan. Dan gue pun dulu pas gue di direct selling tersebut, gue gak pernah rekrut orang, tapi orang yang join aja sama gue. Mereka mau jadi reseller, mereka mau jualan online, mereka mau dibantu, mau dimentorin. Udah kamu ngomong sendiri tanpa gue prospek. Mungkin lu ada social proof kali ya? Mungkin satu sisi gue udah ada skillnya. Oke. Social proof oke lah, gue maksudnya mau kasih lihat gue profit berapa di hari tersebut dari jualan gampang banget. Iya. Gue tinggal kasih lihat nih loh bukti transferannya gitu kan. Orang join-join aja gitu. Jadi saat itu gue sama adik gue jalanin direct selling tersebut. Terus memang gue dapetin bisa dibilang semuanya dari mobil, dari rumah, ya semua dari situ. Dari perusahaan direct selling tersebut. Hasilnya gara-gara apa ya? Gara-gara jago jualan. Oke, menarik. Itu kalau boleh tahu dari usia lu lulus SMP Ya. sampai 10 tahun kemudian itu satu produk yang sama atau lu kayak transisi nih produk A, produk B? Tentu produk yang sama, tapi ada juga variasi produk-produk yang lain. Oh, Jadi oke. tetap pakai brand tersebut, Yang sama, tapi gue masukin juga beberapa variasi yang lain buat gue jual. Karena kan ibaratnya kan setiap produk kan punya target market berbeda ya, sama fungsi berbeda. Nah saat itu kan gue mainnya di suplemen kesehatan sama kecantikan. Jadi ya pasti dulu jualnya kayak paket buat membantu mencerahkan kulit, Oke. paket buat jerawat, nah, itu larisnya minta ampun. Terus kalau mungkin teman-teman yang penasaran ya itu, kalau dulu di dunia di direct selling itu ada namanya masker spirulina, nah, itu Oke. kenceng banget. Yang masker wajah yang Oh, warnanya iya, tahu, hijau tahu. ya, Iya, iya. itu larisnya minta ampun memang. Pernah dengar emang rata-rata tuh Ya itu yang dulu gue jual juga. ya. Dan itu rata-rata teman sekolah gue di SMA sambil sekolah ya. Itu jualan yang gitu juga, tapi nggak Iya. sebagus journey lu tadi loh ceritanya. Iya, karena gue saat itu memang belajar ngiklan bro. Jadi kan gue belajar awalnya kan dari Twitter nih. Habis itu gue belajar namanya Instagram. Gue dulu belajar endorse. Itu tahun berapa? Tahun 2014. Oke. Karena waktu itu Twitter udah turun trafficnya. Turun pada jatuh, gue pindah ke Instagram. Dan saat itu momentumnya orang lagi endorse bro. Jadi kalau lo endorse apapun pasti laris. Jujur aja saat itu. Oke. Dulu gue endorse cuma pakai foto dong, pamer logo gue, logo toko gue, itu aja rame. Omsetnya miliaran dari situ. Dan kalau ada orang ngomong nih, endorse tuh nggak efektif, endorse tuh buang-buang duit. Kata siapa? Kalau dulu enak banget emang. Kalau dulu tuh ibarat nih, dulu gue ada tim gue yang ibarat endorse artis 20 juta. Oke. Kebeli rumah 1,4 miliar. Itu mungkin waktu itu 20 juta artis papan atas ya? Artisnya enggak, selebgram. Oh, oke. Selebgram. Selebgram Awkarin, gue ngomong aja langsung. Iya. Dan itu kan itu masih kategori scarcity ya selebgram waktu itu, belum serame sekarang kan? Iya belum selama sekarang. Dulu jujur endorse mereka itu dulu cepet kan. Tapi terakhir-akhir gue endorse mereka bayar 6 bulan kemudian baru diposting gitu. Oh, Jadi gitu. udah terkenal. Oke. Jadi udah berbeda gitu. Oke. Terus makin kesini kan emang makin mahal ya. Jadi memang gue itu bersyukur banget karena gue paham namanya momentum bro. Gue momentum di Instagram gue ngerti. Tapi pas gue lagi nyaman-nyamannya endorse segala macam, gue langsung mikir gue harus cari-cari skill yang lain nih. Jangan sampai kita nyaman di satu
zona gitu kan. Jangan sampai kita nyaman di satu peluang gitu, satu momentum. Nah itu gue sambil belajar Instagram Ads, Meta Ads gitu gue belajar. Karena gue lihat itu masih peluang banget, dimana di industri gue belum ada yang ngerti ngiklan. Oke. Nah saat itu pas gue belajar ngiklan ya nggak semudah yang dibayangkan lah, nggak semudah endorse jujur aja. Nah gue sempat boncos dulu kurang lebih puluhan juta, tapi ya bersyukur gara-gara gue boncos dan gue belajar dari kesalahan, gue nemuin sebuah pola, gue nemuin sebuah formula sama strategi yang akhirnya ibaratnya gue ngiklan miliaran per bulan pun udah mudah gitu. Wow. Nah dari situ semuanya. Tapi kan rata-rata teman-teman yang aku ceritain tadi itu juga sekolah dan jualan kayak Richard. Ya. Mungkin mereka nggak sebagus Journey Richard karena main mereka tuh terbagi dua, sekolah sama jualan gitu. Dan lu fokus banget kan jualan. Lu belajar gitu. Kayak orang belajar di sekolah, lu belajar di kehidupan langsung gitu. Mungkin kalau gue dulu kan saat itu kan gue 6 bulan langsung dapat profit 100 juta tuh. Mungkin ada orang berpikir kenapa nggak lanjut sekolah gitu kan. Ya memang saat itu gue di kondisi di mana gue ngerasa gue punya namanya the power of kepepet bro. The power of kepepet. Gue ngerasa kalau gue lanjut sekolah gue takut nggak fokus. Nanti penghasilan gue mungkin turun lagi kan nggak ada yang tahu. Namanya bisnis kan naik turun. Tapi lu nggak insecure teman-teman sebaya lu sekolah? Enggak, gue malah insecure kalau gue nggak punya uang. Karena gue tuh punya kondisi di mana gue inget banget lagi Imlek, saat itu keluarga gue lagi kumpul. Terus gue ditanya sama cici sepupu gue, Cat, income kamu berapa dari perusahaan direct selling? Nah saat itu gue bilang 17 juta. Oh dia kaget dong, waktu itu kan umur gue kurang lebih 16 ke 17 ya, 16-17 tahun. Terus dia bilang, Cat, kamu gak usah selamanya di situ, kamu ikut Cece aja kerja jadi karyawan. Wah di situ gue langsung agak ketampar, gue bilang, wah kok gini amat gitu ya. Terus di situ gue langsung bilang apa ya, gue bakal buktiin bahwa gue lebih sukses dibanding saat itu gitu. Maksudnya satu sisi gue ngambil secara positifnya aja, pembuktian. Karena mereka ngelihatnya wah itu mungkin sesuatu yang nggak bertahan lama. Jadi mungkin itu bentuk kasih sayang mereka. Lu Cat jangan di situ ntar lu gagal atau lu kecewa. Tapi kita ada ambisi sendiri kan yang nggak dipahami oleh orang sekitar kita. Dan gue ngerasa ya, jadi misalnya ini setiap orang sudut pandang beda-beda. Cuma kalau gue biasanya nih kalau kita lagi kumpul keluarga, gue percaya ya, maksudnya kita nggak nanya kamu sekolah di mana, sarjana mana, enggak. Yang mereka pengen tahu adalah kondisi ekonomi keluarga kita saat itu gimana. Dan saat itu gue ngerasain banget ketika gue ketemu keluarga gue, kondisi ekonomi gue gak baik-baik aja, ya kita direndahkan. Tapi ketika udah punya penghasilan ya udah secara logika ya kita malah dipuji-puji gitu. Nah jadi gue jujur kenapa gue gak fokus ke pendidikan, kenapa gue lebih fokus ke uang, karena gue punya problem-problem yang gue lihat tuh bukan bicara keuangan aja, tapi kita juga bicara soal harga diri dan segala macam saat itu. Respon orang tua gimana ketika seorang anak lulusan SMP, anak kandung mereka sendiri itu kemudian memutuskan cari kerja sendiri atau jualan itu? Awalnya pasti dilarang, karena ini bocah kecil mau tahu apa, bocah ingusan gitu ya. Nah cuma waktu itu gue jujur gue diem-diem jualannya kan jualan di BBM tuh. Jadi gue sambilan jualan malam-malam, itu kan rame-rame malam ya bro ya. Gue balas chat, terus gue kadang ke 7-Eleven, gue balasin chat di situ. Sebenarnya kalau menurut gue ya, orang tua itu melarang karena nggak tahu aja. Benar. Jadi misalnya kita lagi ngelakuin apa, orang tua nggak tahu itu apa gitu kan. Otomatis dilarang. Nah itu kan menurut gue oke lah. Yang penting kan satu, pembuktian. Ketika kita udah membuktikan sesuatu yang udah ada hasil, orang tuh mau ngomong apa lagi bro? Benar. Ujung-ujung bilang, oh ya udah lanjutkan. Emang bukan nggak munafik, tapi kita emang harus membuktikan gitu ya. Karena kalau tanpa bukti orang terus meragukan gitu. Betul. Jadi orang itu nggak pernah ngelihat prosesnya lah. Orang itu selalu lihat hasilnya. Karena sama lah, orang tua juga sama ya. Maksudnya lihat anak kerja keras, mungkin happy gitu. Atau nggak, anak gue mikir masa depan gitu. Tapi satu sisi kalau nggak ada hasil gimana? Ntar ujung-ujungnya dikatain ya kan, udah mama bilang gitu kan. Itu menarik banget. Nah, dari usia lu lulus SMP tadi sampai lu di U25 masih di perusahaan yang sama, di titik mana seorang Richard tuh menyadari bahwa kayak ini nggak bisa nih kerja terus di sini, walaupun lu pemasukan banyak di situ, terus lu kepikiran kayak gue harus mulai gue punya usaha sendiri gitu. Di titik apa itu trigger pointnya? Nah gue di saat itu gue ingat banget tuh 2019 ya, gue ngerasa itu pas COVID bukan sih? Sebelum COVID. Sebelum COVID di industri gue itu saat itu lagi banyak namanya perang harga bro. Perang harga, terus pemalsuan produk di mana-mana. Terus gue mikir-mikir,
Terus dari perusahaan memang gue lihat gak ada support. Oke. Gak ada support sama sekali. Jadi gue ngerasa kalau gue pertahanin terus, pasti gue jatuh nih. Padahal waktu itu gue jujur aja gue lagi di fase gue di puncak. Tapi gue udah ngeliat nih berapa tahun lagi kalau gue masih ngelakuin pola yang sama, pasti jatuh. Lalu gue mikir gue udah mesti cari alternatif. Jadi gue sambilan bangun perusahaan sendiri. Gue bangun perusahaan sendiri, gue bangun brand gue sendiri juga. Atau gue bangun brand suplemen, brand skincare, brand F&B, healthy catering gue bikin saat itu juga. Di Gokil. 2019. Itu semua sekaligus. Semua sekaligus. Kok berani banget? Soalnya gini, gue mikir gue udah punya komunitas gue, Oke. tim-tim gue yang percaya sama gue. Terus gue juga udah punya kemampuan, gue udah punya skill buat ngiklan segala macam. Karena kan ibarat gini ya, orang kenapa bangun perusahaan bisa bangkrut gitu? Bukan karena kurang modal juga bro. Karena modal itu menurut gue nomor sekian. Yeah. Banyak orang punya modal bikin perusahaan juga bangkrut-bangkrut aja. Yeah. Bikin bisnis juga bangkrut-bangkrut aja. Kenapa? Karena nggak bisa jualan kan? Kan di bisnis itu butuh revenue, butuh profit. Nah saat itu gue bersyukur banget. Gue saat itu memang gue ngerti banget cara-cara jualan online. Yeah. Cara ngiklan dan segala macam yang dimana ketika produk gue udah keluar BPOM-nya, gue jualan, ya itu udah otomatis rame. Gitu. Jadi mungkin satu sisi ada resiko nggak? Ada. Cuma gue mikir lagi kalau gue nggak cepat saat itu, ya gue juga ada resiko. Nanti penghasilan pasti bisa turun. Karena produknya udah kena perang harga, udah kena pemalsuan di mana-mana. Nah itu titik di mana gue ngerasa gue harus ngambil resiko. Di antara beberapa segmen yang lu tadi fokusin, company yang lu fokusin, itu ada nggak yang di fase salah satunya itu jatuh, terus yang satunya naik gitu? Kalau dibilang fase jatuh mungkin lebih bahasanya kayak ditipu partner ada. Oke. Jadi kan namanya kita orang direct selling, pas bangun company kan nggak mudah ya bro ya. Ibarat kita memanage tim bisnis sama namanya manage tim internal tuh berbeda banget. Caranya berbeda, komunikasinya berbeda, apalagi ke partner. Di mana gue ketemu waktu itu beberapa partner, ya dia pemilik pabrik juga, tapi yang ternyata misalkan nih kasih harga ketinggian, kasih harga tuh bisa berkali-kali gitu dibanding pabrik pada umumnya dengan alasan tertentu, itu kan kita nggak tahu. Nah saat itu ya memang di fase jadi jatuh bangun. Terus kadang kita ada kerjasama sama seorang public figure gitu. Ternyata public figure ini nggak konsisten. Nah itu kan jadi problem juga buat kita. Jadi tapi kalau ditanya sebagian besar udah pasti jalan. Jadi jujur aja sebagian besar brand gue jalan. Yang nggak jalan itu adalah kalau saat itu gue punya partner yang dimana partnernya itu kurang support. Nah gue lebih di situ sih. Tapi overall sampai sekarang ya jalan semua. 5 perusahaan? Sekarang kita ada 15 brand. 15 brand? 15 brand. Di berbagai sektor? Di berbagai sektor. Suplemen rata-rata. Kita mainnya di suplemen sama kita mainnya di skincare. Iya, makanya operasional segala macam kan mesti makin banyak gitu. Gokil. Iya. Ada gak temen, ini agak silly sih pertanyaannya, ada gak temen SMP mungkin atau temen-temen lu tiba-tiba so akrab gitu? Oh, dulu ada. Kalau sekarang memang gue emang lebih ini ya. Maksudnya gue bukannya gimana ya. Maksudnya kita semua kan waktunya cuma singkat ya bro ya. Cuma satu hari cuma 24 jam. Artinya kan kita harus memilih namanya skala prioritas. Yes. Nah soalnya gue terakhir gue ketemu teman gue ini agak lucu emang. Gue ketemu dia, terus gue masih direct selling. Cat, udah lama nih gak ketemu nih. Gue mau dong gabung, gue mau bisnis gitu kan. Oke. Gue ketemuin, terus waktu gue ngajak ke pertemuan lah, ke seminar gitu. Pulang-pulang gue pikir ya udahlah, ini teman baik gue soalnya, sahabat deket lah dari dulu. Nah ceritanya gini bro, jadi dia itu kan nge-grab, nge-grab itu kan masih bayar cicilan mobil. Nah saat itu 1 bulan tersebut dia tuh lagi gabut, bukan gabut ya, bahasanya apa ya? Lagi males. Jadi dia main game terus setiap hari, gak nge-grab. Jadi dikira mamanya dia lagi nge-grab, padahal dia lagi nggak nge-grab, dia lagi main Mobile Legends di mobil 1 bulan, nggak ada pemasukan sama sekali. Minta tolong gua buat bayarin cicilannya, minta pinjam akhirnya. Lu tau dari mana dia 1 bulan main game terus? Jadi cerita ke gua. Oh dia cerita, oke. Cat, gua 1 bulan ini gue di fase, di fase gue males ngapa-ngapain Cat, gitu ya. Terus gue bingung nih Cat, gue mesti bayar ini sedangkan nyokap gue nggak ada uang juga gitu kan.
boleh nggak gue minjem? Iya. Ya gue kaget sih di situ, gue pikir-pikir ya ampun gini amat sih punya Iya. temen gitu kan. Maksudnya Iya. gini ya, maksudnya Iya. kita maksudnya udah bersyukur lah orang tua kasih DP mobil Benar. buat lu nge-grab, buat lu Benar. nyari penghasilan gitu. Benar. Tapi maksudnya masa sebagai anak gara-gara faktor main game, lu jadi lupain pekerjaan gitu. Itu kan menurut gua hal yang ibaratnya konyol ya. Benar. Apalagi nanti ke depan punya keluarga gitu ya. Kita Iya. punya keluarga, kita ngomong istri kita kayak gitu ditampar kita kali bro. Benar. Bener ya bro ya? Benar. Lebih memilih main game dibanding pekerjaan gitu. Iya. Padahal kan kita butuh uang gitu. Tapi dari tadi aku bisa mengutip satu kesimpulan menarik ya. Itu ada si temen, dia udah dikasih kapal sama orang tuanya. Lu Ya. tinggal kayu aja tuh kapal gitu, tinggal bawa aja tuh kapal. Betul. Malah minjem sama orang yang bangun kapal sendiri ya. Iya, makanya gue sampai pikir-pikir itu menurut gue faktor apa ya itu kadang-kadang lucu juga sih. Iya, mereka take it for granted apa yang disediain gitu loh. Bener, sayang banget makanya. Jadi maksudnya bersyukurlah kalau lu saat ini orang tua lu ya mungkin kalau lu bandingin sama orang yang di atas Iya. kan kayaknya orang tua gue cuma bisa ngasih gue segini. Tapi itu kan udah akses ya bro ya. Menurut gue itu udah sebuah fasilitas gitu. Yang dimana jujur aja kayak mungkin banyak orang kayak termasuk gue pun dulu nggak bisa dapetin itu. Nah karena kita nggak bisa dapetin itu ya kita harus berjuang buat dapetin itu. Oke. Nah sedangkan lu udah dikasih fasilitas walaupun mungkin kecil, tapi itu bener-bener menurut gua sebuah support ya. Yang dimana gara-gara faktor males, lu jadi buang-buang semua peluang gitu. Dan malah bikin orang tua lu khawatir gitu. Menarik. Jatuh bangun lu tuh menarik banget. Wah, thank you. Dan pertanyaan simple sih. Kan kita kalau berjuang di journey yang kita ingin tempuh ini, apalagi di goals, menuju goals kita, itu kan nggak mungkin sendiri. Ada tim, ada orang-orang yang menginspirasi, ada nggak siapa tokoh, mentor, atau buku yang menginspirasi lu banget gitu. Ya, tentu ada ya. Soalnya kan gue dulu pas gue mulai bisnis, gue tuh introvert banget bro. Kelihatan Gue sih. bener-bener introvert. Kelihatan, Iya. sama gitu. Sama lah ya kita ya. Gue kalau jalan tuh udah bongkok kemana-mana gitu. Apalagi kalau liat cewek, wah liat cewek cakep gue udah merinding sendiri gitu. Iya. Saat itu ya. Ya. Nah, sekarang enggak. oke, siap. Dulu tuh gue ingat banget pas awal-awal gue belajar dari CD audio. Tunggu sama Ringin. Gue belajar tentang NLP dari situ. Jadi kan itu kan, ya ini mohon maaf, Patung Desa Waringin ya. Gue beli CD bajakan dia. Siapa tadi namanya? Patung Desa Waringin. Pak Tunus Samaring ini. Gue beli CD, gue dengerin rekamannya, terus gue habis itu ya gue ikutin seminar beliau, ikutin workshop beliau sampai selesai lah, semuanya gue ikutin, karena gue ngefans banget lah. Dimana gue belajar pengembangan diri dari situ. Oke. Terus kedua gue belajar dari namanya Meridiana. Meridiana ya? Ya Meridiana, dimana Meridiana ini kan seorang wanita ya. Iya. Gue baca bukunya, gue ingat banget Mimpi $1 juta, Langkah $1 juta gue baca saat itu, pas gue masih fase susah-susahnya lah. Dan gue ketampar-tampar aja bro. Gue mikir nih cewek kok kerja keras banget ya. 14 jam tiap hari di asuransi kan saat itu kan di Singapura. Gila gue cowok masa 14 jam aja gak ada gitu. Iya. Gue mikir-mikir wah gila ini tamparan keras buat gue sebagai pria gitu. Ibarat cewek aja mau kerja keras, mau mandiri, mau mencapai impiannya. Masa gue cowok ada masalah dikit udah menghilang gitu. Oke. Nah gara-gara Meridiana jujur aja sih, gue dulu dia kan kerja 14 jam per hari kan. Iya. Nah gara-gara Meridiana gue kerja 16 sampai 18 jam per hari. Saat itu. Keren. Iya, kenapa ya? Karena ada faktor di mana ada faktor pembanding seorang wanita. Gokil, perbandingannya keren banget. Iya, kurang Tapi lebih gitu. dari cerita yang lu sampaikan tadi, itu kalau di kacamata gue tuh, lu termasuk orang sukses di mata gue ya. Amin. Dan sukses itu kan sangat subjektif. Ya, betul. Kalau bisa ditanya ke Richard sendiri, lu sekarang merasa sebagai orang sukses atau enggak sih? Atau masih ngerasa masih banyak yang ingin gue capai bro? Atau gue masih di journey yang ingin gue tuju bro? Gue paham, kadang-kadang itu ada namanya kita harus bersyukur ya bro ya. Ya. Maksudnya apa yang kita miliki saat ini gitu. Tapi gue satu sisi gue selalu percaya ada satu lagi. Bukan bersyukur sama yang kita miliki saat ini. Apa tuh? Tapi bersyukur sama apa yang kita akan dapatkan ke depan. Oke. Nah banyak orang itu kan hanya fokus sama keadaan saat ini gitu. Iya. Tapi kalau dia udah mencoba untuk punya iman, punya percaya bahwa dia bisa lebih sukses lagi dan punya rasa syukur, kalau nanti suatu saat tuh apa yang diimpikan pasti terjadi. Menurut gua kita ibaratnya bukannya kita bicara kita orang yang ambisius ya, Yeah, atau enggak kita orang yang kurang puas, tapi kita ngerasa kita masih belum apa-apanya. Tuhan ibarat lu lahir di dunia, Tuhan tuh pasti udah kasih lu sebuah inilah ya, sebuah takdir yang dimana lu harus percaya bahwa takdir Tuhan atau enggak
pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup lu gitu. Nah jadi gue di fase dimana walaupun orang mungkin sebagian besar orang lihat gue udah berhasil, tapi gue satu sisi lagi gue percaya bahwa banyak rancangan-rancangan Tuhan yang sebenarnya itu masih mau dikasih ke gue, asalkan gue terus naik level. Harus naik kelas gitu, kayak namanya podcast ini ya. Iya, suara berkelas. Suara berkelas, gitu kan. Jadi gue lebih kesana sih, jadi lebih percaya bahwa masih banyak perkara-perkara besar yang mesti gue lewatin. Oke, menarik Richard cerita-cerita lo. Siap. Ibaratnya, kalau orang, sekarang ini nol banget nih, let's say ada orang namanya Gary, itu nol banget, mau belajar dari Richard, bisa kasih tips nggak atau langkah simple, gimana caranya tuh bisa ngikutin journey lu atau berangkat dari nggak punya modal, nggak punya apa-apa di fase sekarang gitu. Dari titik terendah lah ya. Titik terendah boleh. Nah kalau gue jadi seorang Gary, pasti gue mikir gimana caranya gue bisa dapetin penghasilan secepat mungkin. Yes. Nah penghasilan secepat mungkin tuh paling gampang didapat dari mana? Ketika kita belajar jualan bro. Kan banyak orang kan ketika dia nggak punya apa-apa dia mungkin mikir gue mesti nyari kerja. Oke lah bener nyari kerja, cuma kan sekali lagi mungkin lu nggak diterima. Atau nggak posisi lu saat ini udah mencoba tapi lu nggak diterima, bener gak? Sering ya. Nah kalau gue pasti gue selalu berpikir gue bakal nyari peluang-peluang yang ibaratnya hampir tanpa modal. Gue bisa kerjakan dari rumah. Dan ibaratnya tuh gue di situ gue bukan hanya belajar buat dapetin uang aja. Tapi gue belajar skill-skill yang banyak orang nggak pelajari. Contohnya apa? Skill jualan. Skill jualan, skill komunikasi. Makanya kalau sekarang gue lebih nyari orang buat jadi affiliate atau nggak jadi seorang dropshipper. Karena kenapa? Gue kalau ingat-ingat bro, di sistem direct selling gue pun sama. Dulu gue kan nggak bisa nyetok barang, nggak ada uang. Apa yang gue lakukan? Ya kalau gue ada orderan, gue baru nitip kirim sama stokis. Gue baru ke stokis, gue order barang tersebut, antara gue nitip kirim atau nggak gue kirim sendiri. Kan sebenarnya itu adalah sistem dropship ya. Kalau kita lihat zaman sekarang ya. Dimana kalau sekarang tuh menurut gue makin dimudahkan ya, makin enak loh. Lu ngomong-ngomong depan HP lu, nge-live promosi barang, tiba-tiba penjual masuk. Langsung lu dapat komisi tanpa lu harus stok barang sama sekali. Pengiriman semua dibantu urus sama brandnya sendiri. Jadi menurut gue itu zaman sekarang itu kalau dibilang susah nyari duit tuh menurut gue keterlaluan. Karena sekarang itu banyak media-media yang bisa ngebantu kita buat cepet banget naikin income. Kenapa gue bisa bilang Gary ini pasti bisa? Gue bulan Maret kemarin ada seorang ibu-ibu, ini mungkin gue sempat cerita di beberapa podcast. Soalnya gue kaget banget bulan ini ibu ini baru pecah rekor lagi. Oh bulan ini baru banget. Baru pecah rekor lagi. Dimana bulan ini tuh dia hampir tembus penjualan 300 juta. Dan itu dia cuma pakai modal HP doang bro. Gue ketemu dia bulan Maret kemarin, dia posisinya belum kerja apa-apa. Dia cuma pengen bantu suaminya buat nambah penghasilan. Dan pengen masukin anaknya ke sekolah taruna. Nah lalu saat itu ibu ini nanya gimana cara nge-live, cara segala macam, dibantu sama tim gue, sama mentor-mentor gue. Dilatih, dia masuk ke akademi gue, belajar semuanya. Dan saat itu gue ingat banget pas pertama kali live dia langsung pecah telur, langsung lapor ke gue. Padahal followers TikToknya masih kecil banget saat itu. Masih kayaknya di bawah masih kurang lebih 1000-an. Itu pun gara-gara ngupload konten dulu kan. Nah lalu dia udah pecah telur, terus dia konsisten sehari live 3 kali. Pas April gue ketemu, dia ngomong ke gue penghasilannya seminggu itu omsetnya 20 jutaan. Seminggu ya? Berarti dia kurang lebih dapat profit dari komisinya itu kurang lebih 6 juta seminggu. Gue bilang, hebat juga nih ibu. Iya dong. 6 juta seminggu gitu kan. Sebulan berarti 24 juta bro. Nah lalu gue nanya gimana caranya kan. Kok ibu jago banget gitu. Walaupun ya jujurnya pasti gue tahu gitu kan. Tapi pas gue lihat ya kuncinya satu bro. Rajin. Sehari 3 kali. Banyak orang kalau disuruh nge-live paling 1 kali, 1 jam gitu. Habis itu udah capek. Kalau ibu ini tuh konsisten sampai sekarang. Nggak ada libur. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Yang gue kaget adalah pas gue bulan ini, gue ngecekin omsetnya dia bulan Agustus 300 juta. Per bulan? Iya, komisinya berapa? 90 juta. Gue mikir-mikir, enak banget nih kerja di rumah doang gitu ya. Kerja di rumah, masih bisa ngurus anak, dapat 90 juta rupiah sebulan. Udah enak banget. Jadi kalau dibilang zaman sekarang peluang apa yang gue mesti cari ya itu. Jadi seorang affiliate, jadilah seorang dropshipper. Harus jago jualan dulu. Gokil. Intinya jualan komunikasi, gue yakin tuh semua diasah. Ibu itu pas gue liat awal-awal video juga sama bro. Ngomongnya masih kaku, patah-patah. Bahkan gue tahu itu dia nyontek skrip di depan gitu. Tapi kan karena udah sering, jadi terbiasa. Lama-lama jadi jago sendiri. Gitu. Jadi kalau gue jadi seorang Gary, gue pasti akan melakukan hal seperti itu. Buat nyari penghasilan secepat mungkin.
Itu blueprint yang menarik sih. Maksudnya Betul. apalagi peluang digital sekarang orang masih ngeremehkan bahwa ya elah jual kelas segala macam gak jelas poinnya. Dan Iya. menurut aku tuh itu justru investasi kan yang Betul. Dan menurut gue itu kalau dibilang oh jualan kelas segala macam, ya menurut gue itu mindset yang salah ya. Karena di luar negeri banyak kok yang jualan kelas. Banyak yang jualan e-book miliaran. Emang ada yang salah gitu kan? Dan Yang penting kan ilmunya bermanfaat gitu. Dan menurut aku sih yang beli kelas itu benar-benar orang yang serius kan, yang punya ambisi dan rata-rata terbukti memang. Betul. Gue pun dulu kalau diinget-inget ya bro, mungkin kunci sukses gue adalah karena gue belajar namanya pengembangan diri. Oke. Pengembangan diri yang gue dapat dari buku, dari seminar, dari workshop, yang akhirnya ngebentuk karakter gue sampai sekarang. Kalau mungkin gue dulu nggak ada kayak gini deh, kita kan kadang-kadang nih kita dilahirkan kita nggak tahu kita lahir dari keluarga mana, orang tua mana yang bakal mendidik kita. Dan setiap pendidikan orang tua tuh berbeda-beda gitu programnya, bener gak? Yeah. Nah kadang-kadang kita sebagai anak kan pasti pingin jalan sukses nih. Tapi kalau orang tua kita nggak sukses gimana? Orang tua kita nggak kaya gimana? Orang tua kita nggak adaptasi sama perkembangan zaman gimana? Yeah. Ya kita harus mencari sosok role model yang lain. Hmm. Role model yang sukses dan role model tersebut memang udah terbukti gitu. Yang dimana dia pun membagikan ilmunya. Nah bagi ilmunya dari mana? Ada bukunya, ada seminarnya, ada workshopnya, bisa kita ikutin. Mau lihat rekam jejak coach kan sekarang gampang ya. Mau lihat rekam jejak seorang mentor, coach itu mudah banget. Kita bisa lihat dari apa yang dia udah lakuin saat ini. Jadi kalau dibilang, oh nanti saya udah pernah ikut seminar, saya ikut workshop gak ada hasil, ya perlu dicek dulu profilnya siapa. Kalau profilnya adalah mereka seorang praktisi, gue yakin kok itu Yeah. pasti daging semua ilmunya. Benar, aku juga sampai hari ini selalu tertarik belajar sama praktisi karena mereka tuh nggak berhenti di situ loh. Betul. Masih belajar, trial error segala macam. Dan itu menurut gue jadi kewajiban. Orang praktisi udah buka kelas, udah buka seminar ataupun program, dia tuh masih improve. Kalau nggak apa, dikomplain peserta. Iya, benar. Karena kan berupa jasa. Benar. Kalau ilmu yang nggak bermanfaat dimaki-maki di situ. Iya. Gitu. Jadi gue jujur ya kalau udah anggapan jualan kelas segala macam itu menurut gue udah nggak relevan. Maksudnya udah sebuah mindset yang salah di mana, oh kalau orang jualan kelas berarti dia nggak kaya dong. Iya. Ya beda dong. Kita bedakan ada namanya bisnis jasa, ada namanya bisnis produk gitu. Iya. Tinggal lu pilih aja lu mau masuk ke bisnis yang mana, industri yang mana. Intinya kita udah harus open minded di mana luar negeri pun udah banyak banget platform seperti itu. Oke, pertanyaan pertama Oke. dari Ideal. Kak Richard, gimana caranya aku bisa belajar bisnis online karena aku pemula dan gak ada modal? Wah, relate nih kayak Oh iya, cerita Richard. balik lagi kalau belajar bisnis online ya udah pasti skill yang harus dipelajari gimana caranya jago jualan. Jago jualan ya artinya kalau lo bicara dunia bisnis online, lo tinggal nyari produknya dulu, nyari produk yang profitnya gede. Oke. Produk yang profitnya itu kalau bisa ya minimal banget ya, kalau saran gue kalau lo dropshipper atau affiliate cari minimal 15%. Jangan nyariin cuma 5%. Kecil banget itu pasti. Terus kalau bisa dia bisa kasih lu lebih besar lagi 30%. Iya. Kalau di produk digital lebih enak ya bro ya. Iya. 40-50% gitu, udah gurih banget. Nah setelah lu udah ketemuin produknya, apa yang lu mesti lakuin? Yang udah mesti lu lakuin adalah mengkomunikasikan produk tersebut. Lewat mana? Lu ngonten. Ya. Lu bikin konten. Terus kalau bisa ya lu cari brand yang memang udah disupport juga konten-kontennya. Atau enggak ngajarin lu cara bikin konten. Lalu mulai sebarin ke sosial media lu. Sambil lu bangun branding. Karena sekarang kalau kita bukan bicara promosi produk lagi ya bro ya. Tapi kalau lu sambilan lu branding, artinya lu lagi branding secara personal. Ketika personal branding lu kuat, lama-lama lu jadi memilu Scarlett. Dipercaya semua brand. Iya. Kan gak keluar modal juga itu. Gak keluar modal, puluhan miliar. Iya. Enak banget zaman sekarang loh, asli. Kalau zaman gue dulu gak ada bro. Iya. Dan gue udah ngeliat di masa berapa tahun kemudian, gue yakin banget deh. Semua sosial media ntar bakal ada keranjang kuning. Karena itu udah terjadi di luar negeri. Jadi kalau lo sekarang ibaratnya mau mulai bisnis, usahain lo belajar itu dari jadi affiliate dulu. Affiliate itu keren kok. Affiliate itu berpenghasilan kok. Yang gak berpenghasilan tuh yang biasa-biasa aja. Nah jadilah affiliate yang jago jualan. Jadilah dropshipper yang jago banget jualan dan ngiklan. Lalu lu cari produknya. Dan kalau lu mau cara cepat ya lu mesti belajar namanya cara ngiklan. Lu ada nggak kayak metode cara ngiklan itu, atau lu ada buka kelas mentorship? Jadi gue kan yang tadi gue cerita ya, gue mulai dari boncos dulu, gue nemuin sebuah pola, nemuin sebuah formula, strategi yang dimana ketika gue terapin ya gue bisa ngiklan miliaran per bulan sampai sekarang. Dan banyak yang nanya gimana belajar sama gue, ya simple. Sekarang gue udah bikin namanya ebook kitab Meta Ads. Kitab Meta Ads. Ya, kitab Meta Ads. Di mana
Di ebook tersebut lu bakal diajarin panduan-panduannya, gimana cara mulai ngiklan dari nol, dari pemula banget, sampai lu bisa jago ngiklan. Jadi di ebook tersebut gue kasih juga namanya video-video tutorialnya semua bro. Bahkan gue pun kasih namanya video ini CPAS, Collaborative SUP. Dimana lu bisa ngiklan SUP langsung pakai Meta. Oh bisa ya? Bisa banget. Oh. Di ebook tersebut gue bocorin semuanya, di video booknya juga. Sama gue kasih satu rahasia lagi, yang sebenarnya ini banyak orang kenapa ngiklan Facebook tuh gagal mulu atau nggak boncos mulu. Karena banyak orang kalau saat ini ngiklan bro di akunnya dia, tiba-tiba kena blokir, dia udah nyerah duluan. Ya. Karena Facebook itu atau nggak Meta itu aturannya ketat. Nah karena itu sekarang gue ada namanya akun whitelist. Jadi buat yang beli ebook gue, mumpung masih ada slot untuk akun whitelistnya sama video book gue, nanti gue kasih dia akun whitelist. Dimana akun whitelistnya pun lu hemat pajak, cuma bayar 5%. Dan lu ngiklan, lu tuh nggak pusing sama namanya blokiran dari Meta. Akun lu amit-amit ada apapun nanti tinggal diganti. Nah, ini ada sebuah rahasia di mana gue punya aksesnya. Dan di mana aksesnya ini gue bagiin buat mereka yang baca ebook gue sama video book gue. Bisa di mana aksesnya? Nanti aksesnya di sini ya bro ya. Gue bisa kasih deskripsi ya, ntar gue minta ya. Oke. Ya, nanti gue kirimin linknya berarti ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Meta, yang rasa awal nggak ngerti sama sekali, yang ngerasa udah mencoba tapi boncos mulu, ya coba aja dibaca ebook gue, dibaca video book gue, dipraktekin semua, gue yakin pasti bermanfaat. Nice, ilmu yang bermanfaat. Kita masuk ke pertanyaan kedua deh ya. Siap. Pertanyaan kedua dari Ramadan ya. Dia nanya, Bro Richard, gimana caranya agar bisa konsisten seperti Bro Richard? Karena aku udah coba konsisten dan disiplin, tapi nggak ada hasil, jadi aku ngerasa putus asa. Oke, kalau kita bicara konsisten nggak ada hasil. Nah sebenarnya kan yang perlu dirubah adalah bukan tujuannya bro ya. Karena kalau orang udah punya tujuan dia pasti konsisten sama tujuannya. Tapi kalau tujuannya nggak kecapai, apa yang harus dilakukan? Banyak orang itu akhirnya merubah tujuannya, bener gak? Iya. Padahal yang harusnya dirubah itu bukan tujuannya. Yang harus dirubah berarti caranya. Berarti kalau saat ini lu udah ngelakuin cara yang sama, berpuluh-puluh kali, berapa ratus kali, nggak ada hasil dan lu konsisten, ya itu menurut gua cara yang salah. Karena kalau kita bicara konsisten itu udah pasti ada hasil. Ketika kita menggunakan cara yang benar. Jadi mungkin tadi bro siapa namanya? Ramadan. Bro Ramadan, ya kalau udah konsisten tapi belum ada hasil, coba rubah dulu caranya. Tapi tujuannya jangan dirubah. Caranya apa? Ya tadi yang gue bilang, cara-cara yang mungkin saat ini belum lo praktekin, belum lo terapin. Tapi ketika lo coba, gue yakin kok itu akan sejalan dengan tujuan lo. Jadi gue nggak percaya kalau ada orang konsisten nggak ada hasil. Semua orang konsisten pasti ada hasil. Iya, kayak kata Albert Einstein ya, kalau kita ngelakuin hal yang sama berpuluh-puluh kali, ratusan kali, berharap hasil yang berbeda itu orang bodoh. Orang bodoh. Tolol gitu kan bahasanya kan. Iya. Karena gue percaya. Mungkin kayak orang targetnya tuh turun berat badan dari 100 kilo ke 70 kilo. Ya. Tapi dia ngerasa gak konsisten ketika udah 1 bulan nge-gym, kok gak ada yang berubah nih. Ya. Ya udah nyerah gitu. Balik lagi makan junk food, balik lagi ke kebiasaan lama. Bener, nanti alasannya apa? Genetik. Oke. Oke. Genetik gue masuk satu berapa orang tua gue buku-buku semua gitu kan. Iya, oke, make sense ya. Karena ada temen kayak gitu jawabannya. Ada kayak gitu kan? Emang genetik. Atau emang aku mah karena tulangnya doang yang berat gitu. Iya, tulangnya besar gitu kan. Iya, tulang besar. Jadi sorry ya kalau jangan tersinggung nih kalau udah konsisten tapi gak turun berat badan nih. Iya, benar-benar. Tapi dulu pernah naik berat badan atau turun? Oh pernah. Gue pernah pas COVID, gue malah turun. Gue olahraga mulu di rumah. Oh, oke. Ya itu gue turun kurus lah. Ini kan gue gebukan lagi ya. Oh, oke. Tapi dibilang apa ya, naik turun udahlah sering. Cuma yang penting gue mikir satu sih. Kalau cowok yang penting kalau naik turun gak apa-apa. Yang penting dompet harus naik. Asik. Kalau ini alasannya masuk akal nih. Iya, jadi kalau kita berisi karena kita kerja kan. Iya, asik. Ntar ada fase pas sudah mencapai target penjualan, balik lagi ke gym ya? Nah gitu, iya. Jadi ya itulah. Digemukkan dulu isinya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kayak mirip juga kayak yang udah kita bahas. Dari Diki 10 ya nama Instagramnya. Oke. Bro Richard, pengangguran kan tinggi sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Karena aku cari kerja kemana-mana susah gitu. Sebenarnya mirip juga sih kayak pertanyaan di pertama tadi. Okay. Tapi ini kasusnya karena dia ngerasa cari kerja kemana-mana susah gitu. Oke, nah pertanyaan gini, kenapa lu nyari kerja susah? Itu kan jadi pertanyaan pertama. Iya. Gue nggak tahu lu latar belakangnya apa. Saat ini lu lulus SMK kah lah, atau nggak lu lulus kuliah lah.
terus lu ngelamar kerja ditolak, nah ini kan pertanyaan kenapa lu bisa nggak diterima gitu kerjaan, pasti kan ada why-nya gitu. Bener. Karena gue misal gini, gue sebagai pemilik perusahaan, gue pas ngeliat tim gue di interview misalkan sama HRD dan segala macam, HRD itu apa sih nanti yang bakal dilihat, pasti kan pertama karakter dulu, attitude bagus atau enggak, kedua adalah skillnya cocok nggak buat perusahaan, perannya bakal di mana, nah itu kan perlu dipertanyakan. Bener. Tapi gue bakal kasih tahu lo sebuah kunci di mana ada satu skill yang dimana ketika lu pelajarin, semua perusahaan pasti mau terima lu. Yaitu apa? Skill dimana lu ngerti banget namanya skill jualan. Social media marketing, digital marketing. Itu menurut gue adalah skill mutlak. Yang dimana kalau gue lihat banyak perusahaan-perusahaan yang ibaratnya kan masih umurnya udah tinggi ya bro ya. Umurnya udah tua lah bahasanya. Orang pemiliknya pun juga udah gak adaptasi sama teknologi, perkembangan digital dan segala macam. Nah sebenarnya peran-peran kita sebagai anak-anak muda adalah kita menunjukkan bahwa kita punya performa yang hebat. Kita punya skill yang lu nggak punya, yang perusahaan lu nggak punya, dan perusahaan lu tuh sebenarnya butuh gua. Dan gua pun bisa berkontribusi besar untuk perusahaan lu. Jadi gua sangat sarankan ya lu belajar ilmu-ilmu mengenai social media marketing, digital marketing. Makanya jujur gua pun ada akademia bro. Namanya Master Digital Academy, di mana Master Digital Academy ini punya namanya garansi lu ketika belajar langsung dapat namanya paid internship di perusahaan gua. Atau nggak di perusahaan rekanan gua. Dimana lu internship, lu digaji, dan lu cukup belajar 1 bulan doang. Dan gue jamin lu langsung bisa praktikin semuanya. Karena ilmunya ya ilmu lapangan. Ya ilmu lapangan ya. 1 bulan social media marketing. Lu diajarin 1 bulan tuh full materi seperti apa. Ngeditnya pakai AI, videonya semuanya, gambar-gambarnya pakai AI semua. Digital marketing, ntar lu diajarin prakteknya langsung. Bahkan lu pas internship kerja, portfolio lu keren. Lu ngiklan nih, lu ntar pegang brand gue yang iklannya miliaran. Lu taruh di LinkedIn ya. Kok gue jadi inget LinkedIn. Iya mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya. Portfolio keren. Iya. Terus lu masuk ke brand gue, lu handle di studio gue segala macam, ya portfolio keren juga. Gitu. Jadi ibaratnya ketika lu lulus akademi gue bebas. Lu mungkin kalau cocok mungkin bisa kerja sama gue. Atau enggak mungkin lu bisa kerja sama di perusahaan-perusahaan lain. Yang penting lu udah punya skillnya. Yang penting lu udah punya pengalamannya, knowledge-nya. Nah itu yang dibutuhkan perusahaan. Nice. Wah itu semoga bermanfaat ya. Untuk Diki 10 yang nanya tadi. Oke, last question ya dari gua. Advice apa atau saran apa yang memotivasi lo untuk bertahan sampai sekarang? Motivasi gue yang bikin gue bertahan sampai sekarang jujur ya. Gue sebut namanya The Power of Pepet bro. Kenapa? Karena kalau gue inget-inget dulu, apa sih yang bikin gue termotivasi? Yang bikin gue termotivasi adalah saat gue gak punya uang. Dan saat keluarga gue direndahkan. Nah, di situ gue punya namanya The Power of Pepet, di mana saat itu mungkin masih usia muda, mungkin orang ngeliat, gue masih muda banget. Tapi gue ngerasa kalau gue gak cepet-cepet sukses, gue akan semakin direndahkan. Jadi gue ngelakuin apapun, intinya yang penting halal, ya intinya bisa membawa manfaat juga bagi banyak orang. Ya gue lakuin terus. Dan kalau gue diingat-ingat semangat gue sama dulu ya sama aja. Mungkin kalau menurut gue udah jadi rutinitas aja. Dimana rutinitas lu ini udah dibangun belasan tahun ya. Lama-lama kalau lu nggak ngelakuin hal tersebut di satu hari, lu tuh ngerasa ada yang kurang. Jadi dan menurut gue itu ya. Jadi satu namanya The Power of Pepet. Kedua namanya selalu berpikir positif. Ini menurut gue penting loh. Kenapa? Banyak orang tuh ketika ngejalanin pekerjaan, ngejalanin bisnis, pasti ada aja masalah kok. Gue nggak saya bilang gue jalanin bisnis udah gue langsung sukses, langsung bisa punya brand banyak, tim yang banyak gitu. Enggak. Masalah juga banyak banget bro. Masalah internet tuh banyaknya minta ampun. Semakin banyak uang, semakin tinggi stres. Iya, pasti. Jadi gue ngomong di sini kan kelihatan enak nih. Teman-teman nggak tahu di dalamnya itu kan pasti banyak hal-hal yang mungkin ketika lo lihat, wah gila juga nih masa lalu gitu kan. Nah, tapi satu sisi lagi yang gue percaya adalah lo harus selalu berpikir positif. Kenapa? Kalau lo nggak berpikir positif sama diri lo sendiri, sama masa depan lo, siapa mau berpikir positif buat diri lo? Lo nyermin cermin, lo lihat cermin nih. Lo lihat diri lo ngomong yang negatif soal diri lo. Artinya ada masalah sama diri lu. Karena kan musuh terbesar diri lu sendiri. Jadi ketika lu udah bisa berpikir positif akan kehidupan lu, akan masa depan lu, gue percaya kok nanti banyak hal-hal dan banyak jalan-jalan yang dimudahkan. Bahkan nanti banyak mungkin masalah yang lu lagi jalanin sekarang ya, yang bikin lu nggak nyaman, bikin lu stres. Percaya deh, semua masalah itu pasti ada jalan. Semua masalah itu pasti ada jalan keluar. Yang penting kita tetap berpikir positif. Thank you banget Bro Richard. Ini 1 jam yang sangat bermanfaat.
Semoga sehat terus, semoga lancar terus bisnisnya. Thank you banget bro. Dan bagi teman-teman yang mau follow Bro Richard, silakan bisa follow di mana? Di Instagram. Di Richard Putra Official. Dan juga ada podcastnya Bro Richard, bisa nonton di YouTube juga di Richard Putra. Oke, thank you semuanya, sehat-sehat semuanya. Ya, thank you semua. Semoga bermanfaat.